Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bulan yang berkah ini, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, rezeki, serta rahmat dan kenikmatan yang luar biasa ini, sehingga kita tetap menikmati alam yang indah ini sampai sekarang. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Kali ini kita akan membahas mengenai relasi atau hubungan antara manusia dengan alam. Nah, jadi bagaimana sih hubungan kita ini dengan alam? Namun sebelum itu kita akan mengenal terlebih dahulu tentang terciptanya manusia di bumi ini. Nah, di bumi ini, di Al-Quran ini banyak sekali surat yang menceritakan tentang terciptanya manusia. Seperti contohnya di surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalan wa ajala musamman indahu tsumma antum tamtarun. Yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Dengan demikian manusia itu berasal dari tanah. Jadi kita sebagai manusia ini harusnya bersifat tanah. Jangan sampai bersikap seperti langit. Jangan seperti orang-orang sombong. Manusia akan selalu membutuhkan yang namanya orang lain dan juga alam. Dan manusia dengan alam itu harus berhubungan yang harmonis, secara harmonis itu. Jadi manusia itu adalah khalifah di bumi. Maksud dari khalifah tersendiri itu adalah mengelolanya dan mengantarkannya kepada tujuan penciptanya. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat yang melarang kita merusak bumi ini atau alam ini, karena alam ini juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di lain itu ada lagi tuntunan manusia itu harus mencintai bumi, karena dia atau manusia ini berasal dari bumi dan akan kembali ke bumi, kembali ke tempat asalnya. Bumi di sini adalah bumi pertiwi, jadi kita itu harus jaga. Dengan itu Al-Quran juga menggarisbawahi bahwa perlu ada keseimbangan, seimbang dengan dirimu, seimbang dengan orang lain, dan seimbang dengan alam. Pokoknya seimbang dengan semuanya, karena semua itu ada manfaatnya dan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada yang cepat mati karena itu sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti lalat. Lalat itu hidup tapi hanya sehari. Tapi kita tidak bisa hidup tanpa lalat. Dan yang perlu lagi kita garis bawahi lagi sekarang atau masalah yang harus kita hadapi saat ini, yaitu sampah. Jadi penyebab karena sampah yang begitu banyak ini salah satunya yaitu ulah manusia atau ulah kita sendiri itu, karena manusia selalu membuang sampah sembarangan. Nah, penyebab pembuang sampah sembarangan itu karena manusia selalu mubazir, membuang-buang. Maka pesan agama, jangan terlalu sering membeli apa yang tidak kamu butuhkan
dan jangan masak apa yang tidak kamu habiskan, kecuali kamu akan kasih ke orang lain, itu nggak apa-apa, itu malah jadi apa, pahala, itu sedekah. Nah sekarang problema itu makin banyak, contohnya sampah plastik. Nampak kerusakan di darat dan di laut ini yang paling banyak atau yang paling kita jumpai sekarang ini di HP, di media sosial. Nah itu kalau nggak di mencemari lingkungan, kalau nggak diolah yang mencemari lingkungan. Nah karena memelihara lingkungan ini perlu, ini salah satu tuntunan agama yang paling penting. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak merusak. Nah itulah khalifah, tugas khalifah kita sebagai manusia di bumi. Dan jangan lagi kita sebagai manusia ini merusak lingkungan ya. Dan kita harus tetap menjaga bumi ini bersama-sama. Oke, terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.